beberapa buku. Jadi pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, ya inilah persembahan kami ya untuk menanggapi apa yang menjadi temuan di Dirtipidum, apa yang menjadi pembuktian naratif dari podcast internal UGM ya oleh Bu Rektor UGM Ova Emilia. Kami di sini alumni kalian, alumni Gajah Mada asli, dan kami mempersembahkan ini sebagai bukti nyata kami bahwa kami dulu pernah dididik di Universitas Gajah Mada, dan ilmu itu ya kami gunakan sebaik-baiknya untuk Republik ini. Inilah bukti analisa kami, kajian ilmiah kami yang di dalamnya tentu tidak ada fitnah, tidak ada kebencian, apalagi kebohongan dan penghasutan. Buku ini mudah-mudahan menjadi kado terindah bagi bangsa ini dan menjadi catatan sejarah bahwa ada seorang presiden yang pernah memimpin kita 2 periode 10 tahun yang seharusnya menjadi kewajibannya menunjukkan ijazahnya yang telah dipakai sebagai presiden 2 periode, yang artinya ijazah tersebut seharusnya sudah menjadi milik rakyat. Tetapi kenyataannya ijazah tersebut malah dipakai untuk mengkriminalkan 2 orang anak bangsa, Bambang Tri, Gus Dur, dan sekarang 12 orang terlapor, terancam terpidana akibat ijazah yang seharusnya sudah milik rakyat tersebut. Menit. Belum aja mau. Nah. Dibuka dulu dong ini. Mas tolong dibuka. Peluncuran resminya nanti, jangan dibuka-buka dulu ya. Nanti biar Dokter Tifa kita cari yang paling cantik ya kan. Oke. Aduh. Oh, Bang. Rekan-rekan sekalian, lampu mendadak padam. Ini alhamdulillah bukan sabotase. Tetapi malam hari ini kita berada di sini sekaligus kita untuk mendoakan salah satu di antara pejuang kita, almarhum Afan Kurniawan bin Zulkifli yang telah wafat di usia 21 tahun akibat tindakan sangat ceroboh dan sangat bengis oleh aparat kepolisian. Ya. Jadi kita memang memulai acara launching buku ini dengan kita memanjatkan doa. Selain kepada para pahlawan yang telah mendahului kita memanjatkan doa kepada almarhum Afan Kurniawan. Ini bukan kebetulan, tapi suatu hal yang mungkin pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal lahir Afan Kurniawan almarhum adalah 18 Juli 2004. Tanggal di mana Koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980 yang lalu konon memuat nama seseorang yang diterima di UGM. Konon. Tapi dicari sama Pak Rizwan nggak ketemu ya. Dan tanggal itu pula kebetulan juga, kalau ini mohon maaf, tanggal ulang tahun saya juga 18 Juli. Jadi saya kira ya kita tidak ada yang kebetulan, pasti sudah ada yang mengatur. Dan kita doakan almarhum yang tadi siang sudah dimakamkan jam 10:30 di pemakaman Karet Bifak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai. Selesai, dan dengan nanti api di lilin ini kita matikan bersama, maka akan muncul kegelapan.
Tapi dari kegelapan, insya Allah terang itu akan datang dengan terbitnya buku Jokowi's White Paper. Kita matikan. Ya, silakan lampu dinyalakan kembali. Silakan. Yang bikin tidak gelap adalah cahaya yang dihidupkan kawan kita satu ini. Kita mau matikan lampu, dia nggak mau matikan lampu karena takut nggak kelihatan di kamera, ya kan? Luar biasa. Ya, silakan Bang Rismond menyampaikan speech 5 menit, not more than 5 minutes. Ya. Terima kasih ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menghadiri acara grand launching buku kami dengan judul Jokowi's White Paper. Jadi sebenarnya buku ini merupakan kompilasi yang seharusnya mungkin sebelumnya kalau memang kami menulis sendiri-sendiri, tetapi idenya dalam 1-2 bulan yang lalu akhirnya kami kompilasi agar tidak tercecer di beberapa buku. Jadi pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, ya inilah persembahan kami ya untuk menanggapi apa yang menjadi temuan di Dirtipidum, apa yang menjadi pembuktian naratif dari podcast internal UGM ya oleh Bu Rektor UGM Ova Emilia. Kami di sini alumni kalian, alumni Gajah Mada asli, dan kami mempersembahkan ini sebagai bukti nyata kami bahwa kami dulu pernah dididik di Universitas Gajah Mada, dan ilmu itu ya kami gunakan sebaik-baiknya untuk Republik ini. Inilah bukti analisa kami, kajian ilmiah kami yang di dalamnya tentu tidak ada fitnah, tidak ada kebencian, apalagi kebohongan dan penghasutan. Buku ini mudah-mudahan menjadi kado terindah bagi bangsa ini dan menjadi catatan sejarah bahwa ada seorang presiden yang pernah memimpin kita 2 periode 10 tahun yang seharusnya menjadi kewajibannya menunjukkan ijazahnya yang telah dipakai sebagai presiden 2 periode, yang artinya ijazah tersebut seharusnya sudah menjadi milik rakyat, tetapi kenyataannya ijazah tersebut malah dipakai untuk mengkriminalkan 2 orang anak bangsa, Bambang Tri, Gus Dur, dan sekarang 12 orang terlapor, terancam terpidana akibat ijazah yang seharusnya sudah milik rakyat tersebut. Udah berapa menit, Bang? Jadi rekan-rekan setanah air dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menerbitkan buku lagi karena memang sebagai peneliti dan pemikir, bukulah senjata utama kami yang paling bisa kami lakukan. Oleh karena itu Pak Joko Widodo jangan khawatir, akan muncul buku kedua dan buku ketiga. Ya, ini tidak akan berhenti di sini sampai Indonesia ini berubah dari gelap menuju terang. Maafkan Bapak Ibu sekalian, saya memang orang yang nggak pernah biasa orasi. Ini pun sudah saya hafal-hafal dari kemarin. Terima kasih. Oh, terus.